Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa ketika saya sampaikan kitab Daratul Ihtimam bis Sunnah, ketika itu dalam keadaan lupa kalau kalian telah lulus dari kitab tersebut. Sudah selesai dibahas di masjid ini, yaitu dengan judul kaidah-kaidah penerapan sunnah. Alhamdulillah sampai akhirnya. Sehingga mendadak saya cari kitab yang lain, yaitu kitab saya dapatkan As-Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang kebenaran, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah. Qala, beliau membahas tentang penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran, penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan al-haq, yang padahal fitrah manusia dalam keadaan sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima kebenaran. Sehingga dalam muqaddimah al-muallif menyatakan hafizahullah, qala alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd, fa inna allaha khalaqal khalqa ala al-fitrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk ini di atas fitrah, khususnya tentunya manusia dan jin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Ini adalah fitrah Allah yang Allah sudah fitrahkan pada manusia di atasnya. Artinya manusia sudah diciptakan di atas fitrah.
Wa mimma futiran nas alaih huwa mahabbatul haqq wa iradatuhu. Dan di antara apa yang merupakan fitrah yang sudah Allah ciptakan pada semua manusia adalah fitrah untuk mencintai kebenaran. Fitrah untuk menginginkan dan menghendaki kebenaran. Ini fitrah yang sudah Allah ciptakan pada seluruh manusia. Sehingga masalahnya adalah ketika adanya sawarif, penghalang-penghalang tadi, maka fitrah tadi tertutupi, terhalangi. Padahal aslinya Allah ciptakan manusia alal fitrah, wa minal fitrati mahabbatul haqqi wa iradatuhu. Termasuk fitrah adalah mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Fatawa beliau juz ke-10 halaman 88. Beliau berkata rahimahullah, wal qalbu khuliqa yuhibbul haqq wa yuriduhu wa yatlubuhu. Kata beliau, hati manusia ini diciptakan dalam keadaan cinta kepada kebenaran. Hati manusia diciptakan dalam keadaan suka pada kebenaran, menginginkan kebenaran, mencari kebenaran. Wa qala aidan, dan berkata juga beliau dalam juz ke-16-nya halaman 338, qala fa innal haqqa mahbubun fil fitrah, karena sungguhnya kebenaran itu disukai dalam fitrah. Istilah kita di Indonesia hati kecil. Dalam hati kecilnya menyukai kebenaran. Qala wa huwa ahabbu ilaiha wa ajalla fiha, dan bahwasanya kebenaran itu dalam hati manusia secara fitrah paling disukainya, paling ditinggikannya. Wa aladza indaha, bahkan yang paling dirasakan nikmat, lezat oleh hati kecil manusia, oleh fitrah manusia adalah kebenaran. Lebih disukai daripada kebatilan. Alladzi la haqiqata lahu, yang memang kebatilan ini enggak ada hakikatnya, semuanya fata morgana. Fa innal fitrata la tuhibbu dzalik, maka yang namanya fitrah enggak suka kebatilan. Contoh sederhananya, tanyakan pada semua orang, senang sama orang jujur apa senang sama orang kadzdzab, pendusta? Silahkan tanyakan. Semua suka dengan yang jujur. Tapi tanyakan pada mereka, kenapa kalian berdusta? Ini khonibdina azakumullah. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan orang tadi menginginkan kedustaan dan justru tidak menyukai kejujuran. Padahal fitrahnya senang kejujuran. Khonibdina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berkata lagi penulis hafizahullah, wa fadlan amma huwa markuzun fin nufus min mahabbatil haqq fa inna an-nufus mafturatun ala ma'rifatil haqq kadzalik. Dan lebih dari itu, di samping kesukaan pada kebenaran yang sudah merkuz, sudah terpatri dalam hati manusia secara fitrah, maka di samping itu, di atas itu, atau lebih daripada itu, jiwa juga memiliki fitrah untuk mencari. Jadi bukan hanya suka, tetapi mafturatun ala ma'rifatil haqqi kadzalik, juga ingin mencari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa alaihi salam dalam surat Thaha ayat 50. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. A'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu penciptaannya dan kemudian hada, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menciptakan pula bimbingannya, hidayahnya. Sehingga yang namanya fitrah pasti akan mencari bimbingan itu.
Diciptakan secara khalq, jasadnya, perangkatnya, fitrahnya, hatinya, diciptakan pula oleh Allah hidayah untuk ini. Dan itu klop. Dan mesti fitrahnya akan mencari yang ini, mencari hidayah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana ucapan Nabi SAW yang sering kita dengar, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali' alaihi nas. Yang namanya dosa itu adalah apa yang menggelisahkan dalam hatimu dan kau enggak mau untuk dilihat manusia. Itu ism, dosa. Dan tentunya potongan hadis yang pertamanya adalah berbicara kebenaran. Yang namanya kebenaran adalah apa yang tentram dalam hatimu. Dan yang namanya ism, dosa, adalah apa yang haka fi sadrik wa karihta an yattali' alaihi nas. Apa yang menggelisahkan hatimu dan kau enggak suka kalau ada orang tahu. Kenapa yang namanya maling itu cari malam, cari tempat sepi? Kenapa? Dia sadar. Yang minum khamr juga cari tempat-tempat yang sepi. Kecuali kalau fitrahnya sudah rusak. Malu dia. Merasa kalau saya berbuat jelek. Demikian pula yang berbuat dosa-dosa lain, sembunyi-sembunyi. Cari tempat yang sepi, tempat yang gelap, tempat yang tidak terlihat. Demikian pula para pelacur-pelacur, cari tempat yang gelap. Qanifidina azakumullah, takut ketahuan. Si fulan ternyata pelacur. Loh kenapa kok malu? Fitrahnya menyatakan itu jelek. Memalukan. Qanifidina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan beliau. Menukil ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Birri was-Silah wal-Adab, bab tafsir al-birr wal-ithm. Yang namanya dosa ada yang menggelisahkan hati. Tetapi tentunya ini adalah sifat dari dosa dan ketaatan. Ketaatan menenteramkan, dosa menggelisahkan. Bukan kemudian untuk menjadi kaidah enggak perlu lagi Quran wa sunnah. Bukan. Itu penyelewengan namanya. Itu namanya menyeret kepada maksud yang lain. Seperti yang dikatakan oleh kaum sufi, tablighi, yang menyatakan bahwa enggak perlu jauh-jauh kalian belajar syariat sampai ke Madinah. Ngapain? Cukup dengan hati kita. Apa yang tentram dalam hati itu berarti benar. Kalau ada kegelisahan dalam hati berarti salah. Selesai. Kalau gitu enggak perlu ada Quran turun. Enggak perlu ada Nabi diutus. Astagfirullah. Ini menunjukkan kebodohan mereka. Kebodohan mereka yang dalam keadaan memang malas untuk belajar. Bukan itu yang dimaksud. Syariat tetap harus kita ikuti. Tetapi fitrah yang masih baik pasti akan merasakan kebenaran-kebenaran dalam Quran dan Sunnah, menenteramkan jiwanya. Tetapi kalau menyelisihi Quran dan Sunnah, berbuat dosa, maka akan gelisah dalam hatimu. Akan ketakutan, akan malu, akan ditimpa berbagai macam penyakit-penyakit hati. Karena jelas ya, hati akan tertitik dengan titik hitam. Balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan diberi ran dalam hati mereka atas apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa mereka. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab lainnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, qala rahimahullah fi an-nafsi ma yujibu tarjih al-haqq 'ala al-batil fi al-i'tiqadat wal-iradat wa hadha kafin fi kauniha wulidat 'ala al-fitrah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam jiwa manusia ini ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk memenangkan kebenaran, untuk mentarjih kebenaran, mengunggulkan kebenaran di atas kebatilan. Dalam keyakinan-keyakinan, dalam iradat, keinginan-keinginan, ada keinginan hak, ada keinginan batil. Maka mesti dalam fitrah ini, dalam jiwa manusia ada sesuatu yang merajihkan kebenaran, yang merajihkan kebaikan. Wa hadza kafin, dan itu cukup dengan keadaannya bahwasanya mereka dilahirkan di atas fitrah.
Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi aw yunassiranihi. Bapaknya lah yang menyebabkan dia jadi Majusi, jadi Yahudi, atau jadi Nasrani. Tapi maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir di atas fitrah. Yani fitrah cinta kebenaran, fitrah suka kebenaran, fitrah untuk mencari kebenaran. Itu yang membawa Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dari Persia sana, mencari dari negeri ke negeri mencari kebenaran, dari satu pendeta ke pendeta lainnya untuk cari kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapannya dari fitrahnya untuk mencari kebenaran, maka bertemulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala aidan, berkata juga beliau, wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqa ibadahu 'alal fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah allati fiha al-haqq wat tasdiq. Fitrah yang di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada pembenaran terhadap hak. Wa ma'rifatul batil wa takdzibi bihi, dan fitrah juga ada perkara kebatilan dan pengingkaran terhadap kebatilan. Ini batil dan ini saya ingkari. Ini hak dan saya cocok dengan ini. Itu ada dalam fitrah. Ada dalam hati kecil setiap manusia. Wa ma'rifatun nafi'al mulaim wal mahabbah lahu, dan juga ada dalam hati ini pengenalan terhadap apa yang bermanfaat bagi dirinya, yang tentunya cocok untuk dirinya, dan juga apa yang merupakan perkara suka pada perkara yang baik buat dirinya. Subhanallah. Sejak fitrah tahu ini bermanfaat bagi dirinya. Begitu megang sesuatu panas, dilepas. Bayi masih merangkak, masukkan segala macam di hadapannya ke mulutnya. Begitu ada sesuatu yang dia tidak, yang berbahaya, dia lepeh kembali, dia buang kembali. Nangis. Itu fitrah. Itu fitrah. Wa ma'rifatud dar, mengetahui mana yang nafi' dan kemudian dia sukai, mengetahui mana yang dar, yang bakal berbahaya bagi dirinya dan dia hindari. Wal bughdu lahu, dan benci padanya. Itu semua bil fitrah, dengan fitrah yang sudah Allah ciptakan. Qala, dikatakan fama kana haqqan mawjudan saddaqat bihil fitrah. Maka dimanapun ada kebenaran, maka niscaya akan dibenarkan oleh fitrah. Wa ma kana haqqan nafi'an, dan di mana ada sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, kebenaran yang bermanfaat, akan dikenali oleh fitrah. Wa ahabbathu, dan akan disukai oleh fitrah. Watma'annat bihi watma'annat ilaihi, akan cenderung kepadanya dan akan suka kepadanya. Wadzalika huwal ma'ruf, itulah yang dinamakan dalam Quran dan Sunnah dengan al-ma'ruf. Wa ma kana batilan ma'duman, dan apa yang merupakan kebatilan, omong kosong, kadzabat bihi al-fitrah, akan diingkari oleh fitrah. Fa abghadathu, akan dibenci oleh fitrah. Fa'ankarathu, akan diingkari oleh fitrah. Itulah yang dinamakan munkar. Nah, sekarang baru kita tahu kenapa yang baik-baik dikatakan al-ma'ruf, kenapa yang jelek-jelek dikatakan al-munkar. Karena al-ma'ruf arafathu kullu fitrah. Karena yang namanya ma'ruf akan diketahui oleh semua fitrah bahwa itu baik. Arafathul fitrah, dikenal oleh fitrah. Dan semua yang jelek akan diingkari oleh fitrah, maka dikatakan munkar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Sering diterjemahkan memerintahkan kepada yang baik-baik, melarang dari yang jelek-jelek. Tapi kalau secara lughatan,
Secara bahasa, apa terjemahannya? Menyuruh kepada yang sudah diketahui dan mencegah dari apa yang diingkari. Apa yang diingkari, oleh siapa diingkari, dikenali oleh siapa dikenali. Yang ma'ruf, arafathul fitrah annahul haq. Yang dikenal oleh fitrah bahwa itu hak. Al-munkar ma ankarahu man ankarathu al-fitrah. Yang munkar adalah apa yang diingkari oleh fitrah. Wa ma huwa markuzun fin nufus min ma'rifatil haqqi wa iradatihi wa mahabbatihi muayyad bi syahidis syara'. Maka apa yang sudah tertanam dalam jiwa manusia secara fitrah, yaitu mengenali kebenaran kalau dia dengar, mengenali al-haq kalau dia tahu, oh ini hak. Wa iradatuhu wa mahabbatuhu, keinginannya terhadap kebenaran atau kesukaannya terhadap kebenaran, semua itu muayyad, didukung oleh syariat. Muayyad bi syahidin wa huwa syahidus syariah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu." Perhatikan ayat dalam surat Hud ayat 17. Afaman kana 'ala bayyinatin, siapa yang ada di atas keterangan yang jelas dari Rabbnya, wa yatluhu, dan dibacakan oleh syahidun min, dibacakan oleh saksi yang mempersaksikan kebenarannya. Dia sudah mendapatkan keterangan jelas dan ada saksi yang membenarkannya. Mana saksi yang membenarkannya? Fitrah. Saksi yang membenarkannya adalah fitrah. Qala, dikatakan fal bayyinatu al-wahyi. Bayyinat yang dimaksud dalam ayat ini wahyu. Afaman kana 'ala bayyinatin, siapa-siapa yang di atas bayyinah, di atas keterangan yang jelas dari Rabbnya, ini bayyinah wahyu. Alladzi anzalahu Allah, yang Allah turunkan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bayyinat. Wa yatluhu syahidun minhu, dan ternyata dibacakan dan dipersaksikan oleh saksi dari dia sendiri. Siapa itu? Apa yang dimaksud? Qala syahid huwa syahidul fitrah. Syahid tadi adalah syahidul fitrah al-mustaqimah, fitrah yang masih lurus. Maka ketika diterangkan ayat Allah, terangkan hadis-hadis Rasulullah, dibacakan ayatil bayyinat, maka hati seorang, fitrahnya akan menyatakan ini benar. Fitrahnya akan mengatakan ini hak. Tapi dengarkan, kalau ada ocehan-ocehan orang kafir bahwa berhala ini akan memberikan kepada kita manfaat, dan kalau kita tidak mau memuliakannya akan menimpakan madarat, bagaimana fitrah? Wow, kok aneh, batu kok bisa memberikan, mengingkari. Fitrah mengingkari. Qanifidina azakumullah muslim yang saya hormati. Wa yatluhu syahidun minhu, ay yatluhu syahidun min nafsihi. Wa huwa al-fitrah, yaitu al-fitrah. Wal aqlus sarih, dan akal yang masih sehat. Makanya dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Tidak mungkin ada pertentangan antara akal yang sehat dengan nukilan yang sahih. Tidak ada pertentangan. Kalau terjadi pertentangan, bisa jadi apa yang disampaikannya ternyata batil, dhaif, maudhu', atau kalau itu yang sahih ternyata riwayatnya, maka akalnya yang sudah rusak, fitrahnya sudah ada sawarif anil haq. Fitrahnya sudah terhalang dari kebenaran. Dengan sekian banyak perkara-perkara yang akan kita bahas di kitab ini insyaallah. Qala al-allamah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, fad-dinu huwa dinul hikmah. Maka agama ini adalah agama hikmah. Allati hiya ma'rifatus shawab wal 'amal bis shawab. Kata beliau,
rahimahullah, agama ini adalah agama hikmah, yaitu mengenali kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ma'rifatul haqqi wal amal bil haqq, mengenali al-haq dan mengamalkan al-haq. Fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Wan nufusu idza baqiyat 'ala al-fitrah fa innaha la tatlubu illa al-haq. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dan yang namanya jiwa-jiwa ini kalau dia tetap di atas fitrah, mesti dia akan mencari kebenaran. Tidak mungkin mencari yang lain selain kebenaran. Wal haqqu wadih, dan yang namanya kebenaran itu sangat jelas gamblang. Bayyinun la ghumudha fi. Sangat gamblang, jelas, enggak ada kesamaran padanya. Al halal bayyin, wal haram bayyin. Sedangkan bainahuma ada umurul mustabihat, tetapi ajarannya terhadap kita bayyin. Apa maknanya? Bainahuma ada umur mustabihat, sedikit yang samar-samar, maka diajarkan. Wa man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang menghindari syubhat ini, maka dia menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang masuk dalam syubhat akan masuk di dalam yang haram. Artinya kaidahnya untuk menghadapi yang samar-samar sudah diajarkan. Da'ma yaribuk. Da'ma yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu. Walhamdulillah. Apa lagi baki? Apa yang tersisa? Al-halal bayyin, wal haram bayyin. Di antaranya ada yang samar-samar. Yang samar-samar pun sudah diajarkan dengan jelas. Hati-hati daripadanya, hindari. Jangan main-main dalam masalah agama. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang pasti. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka ad-din dinu hikmah. Agama ini agama hikmah. Mengenali kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Dan yang namanya kebenaran, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wadihun jeli. Jelas, gamblang. Enggak ada kesamaran padanya. Berkata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna 'alal haqqi nuran. Kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, dan dikatakan oleh beliau sahih ala syarti syaikhain wa wafaqahu ad-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam ad-Dhahabi. Kata Mu'adz bin Jabal, fa inna 'alal haqqi nuran. Sesungguhnya di atas hak kebenaran ada cahaya. Jelas apa enggak jelas kalau ada cahaya? Jelas. Adapun kebatilan dulumat. Kebatilan merupakan kegelapan-kegelapan. Tetapi yang namanya hak, alal haqqi nuran, fa inna alal haqqi nuran. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya yang terang benderang. Jangan bilang tidak tahu kalau ini siang. Jangan bilang kamu ragu, ini siang apa malam. Hati-hati. Akan dibilang gila, akan dibilang majnun kalau kamu mengatakan, saya nggak tahu ini siang apa malam. Kenapa demikian? Karena ala nahari nuran. Karena pada siang ini ada cahaya yang sangat jelas. Ada matahari. Siapa yang tidak tahu? Imma majnun wa imma buta. A'ma. Demikian pula kebenaran dalam agama. Lebih jelas daripada matahari. Lebih jelas daripada matahari. Siapa yang kamu sembah? Ditanya agama-agama musyrikin, agama-agama kafir, bingung mereka menjawab. Karena malu mau menjawab. Ya Tuhan saya ada yang pohon, ada yang berhala, ada yang batu, segala macam. Kaum muslimin ketika ditanya sangat yakin dan tidak ada yang bisa membantah. Pencipta langit dan bumi dan pencipta seluruh alam ini. Mau apa? Sangat wajar untuk disembah. Wadih awdah minan nahar min syamsin nahar. Lebih jelas daripada matahari di siang hari. Wa hadha Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu juga berkata, mengisahkan satu kisah
yang membuktikan hal tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Yahya ibn Sa'id an Auf qala haddatsana Zurarah qala Abdullah ibn Salam fadzakarahu. Berkata Abdullah ibn Salam, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min jafal an-nasu alaihi, fa kuntu fi man jafal." Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang tadinya dari kalangan mereka Yahudi, menceritakan ketika Nabi datang, manusia penasaran, berdatangan untuk melihat. Falamma, lihat kata Abdullah bin Salam, falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhil kadzdzab. Kata Abdullah bin Salam, padahal dia masih Yahudi. Ketika aku melihat wajahnya, aku kenal, aku tahu bahwa wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Aku melihat wajahnya, bahwa wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Kok bisa dilihat? Iya. Oleh apa? Oleh fitrah. Ini orang kelihatan jujur. Apa itu? Walaupun ada beberapa orang yang mempelajari, apakah dari kepolisian atau intelijen, ada yang mempelajari bahwa orang dusta itu biasanya begini. Orang yang jujur biasanya begini. Artinya apa? Bisa dilihat. Jujur atau dusta. Kata beliau, kata Abdullah bin Salam, falamma tabayyantu wajhahu, ketika aku melihat wajahnya, pertama kali aku lihat. Dan aku tahu bahwa wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu yaqul. Dan awal pertama aku dengar ucapan dari beliau ketika itu adalah dia menyatakan afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini kalimat yang pertama didengar oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi menyatakan sebarkan salam, berilah makan pada orang miskin, sambunglah silaturahmi, dan salatlah kepada Allah Ta'ala di malam hari, wan nasu niyam, dan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Apakah kalimat-kalimat ini mengandung ambisi untuk jadi pemimpin? Tidak ada. Kalimat-kalimat yang bisa dipahami ini semua kebaikan. Sebarkan salam, beri makan, sambung silaturahmi, salatlah untuk Allah di waktu malam, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kaum muslimin yang saya hormati, maka Abdullah bin Salam Allah berikan hidayah kepadanya dengan fitrah yang ada padanya, yang membenarkan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini hak. Wajahnya tidak menunjukkan wajah pendusta, ucapannya ucapan yang baik, ucapan yang bagus, ma'ruf. Fa'taqad bi'tiqad al-Islam wa tashahhada bi syahadat al-Islam. Maka beliau bersaksi dengan syahadat masuk Islam. Wallahu azza wa jal bihikmatihi yudillu man yasha wa yahdi man yasha ma qiyamil hujjah 'ala al-khalaiq wa irsalir rusul wa dhuhuril haqq. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebagian manusia sesat dan menakdirkan sebagian manusia dapat hidayah. Yudhillu man yasha, menyesatkan sebagian manusia yang dikehendakinya. Wa yahdi man yasha, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ma'a qiyamil hujjah, setelah ditegakkannya hujjah. Allah tegakkan hujjah, Allah turunkan kitabnya, Allah utus rasulnya, Allah turunkan bayinat, dan Allah persiapkan pada mereka fitrah-fitrah. Tetapi qaddarallah, Allah takdirkan di antara mereka ada yang tersesat walaupun ada kebenaran yang jelas, ada yang tersesat walaupun ada cahaya yang terang benderang membimbingnya. Wal abd maftuh, namanya hamba
Dia sungguhnya punya fitrah yang Allah persiapkan. Tetapi kok bisa? Kok bisa ada yang sesat? Dan Allah menyatakan kaifa takfurun. Apa tafsir kaifa takfurun? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kafir? Ini bukan pertanyaan. Dalam tafsir disebutkan bahwa ini bukan pertanyaan, tapi ini taubih, menjelekkan mereka. Ini pertanyaan ingkari, kok bisanya kalian kafir padahal sudah sekian perangkat, ada kejelasan yang sangat jelas, ada cahaya yang terang benderang, ada bimbingan dari kitab wa sunnah, ada fitrah dalam hati-hati mereka, kok bisa mereka kafir? Kaifa takfurun? Padahal Allah menciptakan kalian. Tadinya kalian tidak ada. Allah ciptakan kalian. Allah matikan kalian. Allah hidupkan kalian kembali. Dan Allah akan kembalikan kalian kepadanya. Kaifa takfurun? Bagaimana bisa kafir? Jawabannya tentunya adalah sekian jawaban. Yang insya Allah kita akan pelajari satu persatu. Terhalang oleh sawarif. Terhalang oleh sawarif yang yusrifuhu anil haqq. Terhalang oleh penghalang-penghalang yang menyimpangkan dia dari kebenaran kepada kebatilan. Dari keimanan kepada kekafiran. Dari ketaatan kepada kemaksiatan. Sawarif inilah yang memang sudah ada dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan li hikmatin. Allah menakdirkan karena satu hikmah yang Allah kehendaki. Adanya iblis dan anak buahnya. Adanya dunia yang hulwatun khadirah. Adanya sekian perkara. Qala wal wajib 'ala al-'abd an yalzama al-fitrah. Maka seorang hamba hendaklah tetap pada fitrahnya. Wa yuhadhdhir al-asbab atau yahdhar al-asbab allati tasudduhu 'anil haqq wa tasrifuhu 'anhu. Maka seorang hamba hendaklah tetap menjaga fitrahnya dan berhati-hati dari penyebab-penyebab yang menghalangi dia dari kebenaran. Yang yusrifuhu 'anil haqq, yang menyimpangkan dia dari kebenaran. Wa idza ma sarrafahu 'anhu sarifun 'ada ilal haqqi wa lazimahu. Berharap agar kita selalu menjaga. Berharap agar kita mendapatkan taufik untuk bisa menjaga fitrah. Ketika sudah tergoda oleh sawarif, cepat kembali. Ketika terseret oleh sesuatu yang yusrifu, yang menyeret menjauh dari kebenaran, cepat kembali. Wa hadza min a'zami ni'amillah. Kalau bisa terus menjaga fitrah, maka ini sebesar-besar kenikmatan. A'zamu ni'amillahi 'ala 'abdihi. Ini sebesar-besar kenikmatan dari Allah untuk para hambanya. An yakuna al-'abda muhibban wa mu'aththira, yaitu menjadikan seorang hamba cinta kepada kebenaran dan terus dia ikut kebenaran. Yatlubuhu wa yalzamuhu, mencari dan berpegang kuat dengannya. A'addu 'alaiha bin nawajiz. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan geraham kalian. Subhanallah. Kematian saja contohnya. Agama mana yang mengingkari adanya kematian? Manusia dari golongan mana yang mengingkari adanya kematian? Alhamdulillah. Kematian adalah perkara yang pasti dan diketahui oleh seluruh manusia dari berbagai macam agama, aliran, segala macam sekte, semuanya mengakui bahwa akan mati. Enggak ada yang merasa kalau dia akan hidup terus di dunia. Tapi kenapa? Ketika dia berjalan di muka bumi mencari dunia, lupa kalau dia akan mati. Memiliki tulul amal, angan-angan yang terlalu panjang di dunia. Padahal besok atau lusa kita mati. Ngapain? Kata orang sini ngoyong-ngoyong ngapain? Padahal kita akan mati sebentar lagi. Inilah yang namanya fitrah. Kadang-kadang terseret oleh dunia, kemudian lupa. Dengan fitrah tadi yang sama-sama diketahui ma'ruf. Bahwa ini haram. Ini hak. Tahu.
Tapi subhanallah, karena tarikan-tarikan dunia tadi atau tarikan yang lainnya akan terasa. Tiba-tiba lupa. Kenapa kamu melakukan itu? Iya ya, kenapa? Bukankah kamu tahu? Ya emang tahu sih. Terus kenapa kamu lakukan? Tidak bisa menjawab. Dia merasa kalau dia ini melanggar apa yang telah diketahuinya sendiri. Dan dia merasa apa yang dilakukannya adalah salah, keliru. Ini masih memiliki fitrah berarti. Ya, merasa salah. Kecuali mereka yang fitrahnya sudah rusak. Ini lebih parah lagi. Hati-hati. Tarikan-tarikan itu ada di hadapan kita. Sawarif adil haq. Tarikan-tarikan yang menyeret kita dari kebenaran, yang memalingkan kita dari kebenaran, itu banyak di sekitar kita. Entah apakah kita selamat atau tidak. Enggak ada yang bisa memastikan dirinya. Apakah kita mati dalam keadaan mendapatkan husnul khatimah? Alhamdulillah. Atau na'udzubillah, bisa jadi kita terseret pada satu saat, kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Qala, dikatakan oleh Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Mudawatun Nufus, kitabnya pengobatan hati. Qala Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah, afdalu ni'amillah 'ala al-'abdi an yutabbi'uhu 'ala al-'adli wa hubbihi wa 'ala al-haqqi wa itharihi. Sebesar-besar kenikmatan pada seorang hamba, sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba adalah ketika Allah jadikan dia menjadi tabiatnya menyukai keadilan, berbuat adil dan suka keadilan, dan berjalan di atas kebenaran dan suka terhadap kebenaran. Ini kenikmatan yang paling tinggi. A'zamu ni'amillah. Karena tentunya orang ini akan mudah dinasihati. Apa dalam hadis? Kal jamalil anif haitsu quyyidan qad. Al mu'min kal jamalil anif. Seorang mukmin seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, dia di situ terikat. Kal jamalil anif, seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, di situ dia diam. Artinya seorang mukmin akan tunduk pada ikatan-ikatan syariat, akan tunduk pada keputusan Allah dan Rasulnya, dan dia jinak, mudah diatur. Kalaupun dia salah, biasanya karena belum tahu, datang seorang sahabatnya, datang seorang muslim lainnya, menyatakan ittaqillah, kalau Allah kata, niscaya dia akan berubah. Akan berubah. Astagfirullah, saya keliru, saya salah. Ini khonibina azakumullah. Alangkah indahnya kalau seluruh kaum muslimin memiliki sifat seperti ini. Mudah dinasehati. Dengan qala Allah, qala Rasul, tunduk. Tetapi kalau sudah ada sawarif, dikatakan qala Allah, masih mengelak. Tapi dikatakan qala Rasul, fi riwayatin sahihah, masih menentangnya dengan kalimat tapi. Ada sawarif. Fitrahnya dalam keadaan sudah terhalang, terseret oleh sawarif anil haq. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, innal kamal al-insani madaruhu ala aslain. Bahwa yang namanya kesempurnaan manusia itu lingkupnya pada dua perkara. Dikatakan sempurna. Yang pertama ma'rifatul haqqi minal batil. Yang kedua itharuhu alaih. Saya ulangi, bahwa manusia kesempurnaannya tergantung pada dua perkara. Yang pertama mengenali kebenaran dari kebatilan. Dia tahu ini yang benar, ini yang batil. Ini yang hak, ini yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, itharuhu alaih. Lebih memilih kebenaran itu daripada yang lain. Dua perkara ini berbeda. Yang pertama hanya sifatnya teori. Dia tahu ini hak, ini batil. Kalau yang pertama tidak punya,
Silahkan bayangkan kayak apa orang yang tidak tahu mana benar mana batil. Walaupun fitrahnya menginginkan kebenaran, tapi nggak belajar, ya tetap saja dia nggak mendapatkan bimbingan. Bal. Taib sekarang yang kedua, yang pertama punya, dia tahu ini hak, ini hak. Dia belajar Quran dengan tafsirnya dari tafsir salaf. Dia belajar sunnah dari tafsir dan syarah-syarah para ulama ahlus sunnah. Tetapi sayang, yang kedua dia nggak punya, yaitu itharuhu alaih, lebih mengutamakan, lebih memilih kebenaran. Ini nggak ada. Ya memang benar sih benar, tapi kan ini zamannya lain. Percuma. Ya memang itu hak, itu benar, tapi kan kita juga butuh dunia. Ya betul memang haram, tapi cari keuntungan yang haram aja sulit. Apalagi mau cari yang halal katanya. Dia tahu itu haram, tapi dia merasa lebih penting yang ini daripada gitu. Kebenaran dikalahkan. Berarti dia punya yang pertama, enggak punya yang kedua. Maka seorang manusia muslim mukmin yang sempurna kalau memiliki ilmu, ini benar, ini salah. Yang pertama. Yang kedua, lebih memilih kebenaran daripada kebatilan. Baru dikatakan dia sempurna. Barakallahu fikum. Wa qala, masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya. Wa ma tafawata manazilul haqq 'inda Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadari tafawuti manazilihim fi hadainil amrain. Maka berbeda-bedanya kedudukan para makhluk nanti di sisi Allah, yang ini di sini, yang ini lebih tinggi, lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia, sampai ada di Jannatul Firdaus yang di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan-perbedaan tingkatan mereka di sisi Allah adalah sesuai dengan perbedaan mereka dalam dua perkara tadi. Seberapa pengetahuannya terhadap kebenaran dan seberapa dia lebih mementingkan kebenaran. Wa humal ladzani athna Allah subhanahu ala anbiya'ih, dan dua perkara itulah yang Allah puji para nabi dengan keduanya. Fi qaulihi ta'ala, dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ankur 'abdana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Perhatikan. Ulil aidi wal absar. Fal aidi al quwwa fi tanfidil haqq. Aidi adalah kekuatan-kekuatan yang menerapkan kebenaran itu. Al absar basair. Absar, basair. Basirah, pandangan-pandangan ilmu. Fiddin. Fawasafahum bikamali idrakil haq wa kamali tanfidih. Berarti dipuji mereka, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dengan dua perkara. Ulil aidi wal absar. Yang memiliki kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Yang semangat untuk menerapkan kebenaran. Dan memiliki ilmu tentang kebenaran. Berarti dia punya dua. Yang disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu ilmu tentang kebenaran dan semangat untuk menerapkannya. Maka mereka menjadi sempurna. Mereka menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan juga para anbiya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat zuhur nanti billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.